lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sahabat terkasih, dalam keseharian hidup, ketika muncul sebuah masalah yang tidak dapat diselesaikan, apakah yang sahabat lakukan? Mungkin kita seringkali meminta pertolongan orang lain. Padahal, ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk taat serta menyembah-Nya. Jadi sahabat, sudahkah kita menerapkan gaya hidup berserah dan taat kepada Tuhan? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kita, sudah nggak kita lakukan gaya hidup yang berserah sama taat kepada Tuhan ya? Sahabat yang baik, tema kita adalah ketaatan adalah ekspresi penyembahan. Amin. Mari kita berdoa ya supaya hari ini kita mengerti apa sebetulnya dimaksud dengan ketaatan dan penyembahan itu ya. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami diingatkan bahwa ketaatan adalah ekspresi penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah hari ini setiap firman yang kami terima dan dengar merubah kehidupan kami sehingga menjadikan kehidupan kami berserah dan taat sebagai gaya hidup. Ya, buka hati kami, siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutentukan kepadamu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kejadian 22 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Amin. Wow, ini kisah Abraham luar biasa ya. Luar biasa ya. Puji Tuhan, kita belajar banget dari Abraham ini ya. Bagaimana ketaatannya sebagai ekspresi penyembahannya seperti itu ya. Sampai dia bilang, kami akan kembali setelah sembahyang ya. Dia yakin betul ya. Amin. Nah, kisah Abraham yang mempersembahkan anak yang tunggal Ishak ini yang dia kasihi sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita dapat menemukan bahwa kata worship atau menyembah ini muncul di Alkitab dalam Perjanjian Lama ketika Abraham hendak mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria ini. Amin ya. Abraham berkata kepada bujangnya supaya menunggu di tempat itu. Sebab Abraham dan Ishak hendak naik ke gunung untuk sembahyang atau untuk menyembah Tuhan atau untuk worship. Jadi bahasa aslinya dikatakan bahasa aslinya untuk worship, untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Ya. Kemudian dengan sangat yakin Abraham berkata kepada bujangnya supaya tetap menunggu di situ karena mereka yaitu Abraham dan Ishak akan kembali. Ini luar biasa ya. Biasa dia. Padahal dia sedang mempersembahkan anaknya kan ya, tapi dia percaya bahwa pasti dia akan kembali. Pasti akan kembali karena, bersama Ishak. Karena dia percaya Tuhan itu baik ya. Amin. Nah, ketika Abraham berkata hendak menyembah kepada bujangnya ini, Abraham sama sekali tidak ada sikap atau tindakan yang memperlihatkan dia sedang apa? Menyanyi ya, atau dia sedang bermain musik untuk menyembah, bahkan tidak ada hubungannya dengan alat musik. Nyanyian atau kemampuan Abraham untuk menyanyi dan menyembah Tuhan ya. Tapi itu sikapnya dia yang saat itu ya. Betul. Dan kata sembahyang atau menyembah yang dipakai di sini adalah syaka dalam bahasa Ibrani. Yang artinya adalah bersujud.
sebagai refleksi hormat dan kerendahan hati untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Jadi ketaatan Abraham kepada Tuhan adalah satu tindakan, sikap, dan ekspresi Abraham untuk menyembah Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kita disadarkan ya, ternyata ketaatan itu adalah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan ya. Nah, oleh karena itu ketaatan kita kepada Tuhan adalah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Ini pegang ya. Sebagai refleksi apa? Hormat dan kerendahan hati kita untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Jadi ketika kita menjadikan ketaatan ini kepada Tuhan sebagai gaya hidup kita ya, maka kita sedang apa? Menghidupi gaya hidup sebagai penyembah Tuhan yang sejati itu. Wow, amin ya. Jadi ketika kita berserah, taat dan percaya penuh kepada Tuhan, maka ketaatan kita kepada Tuhan ini adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga gaya hidup kita sehari-hari yang berserah, taat dan percaya kepada Tuhan ini akan menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, ini penting banget ya. Ternyata gaya hidup kita sehari-hari yang taat itu adalah penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Amin. Ya, nah, ada satu firman berikutnya yang akan menguatkan kita dari Ibrani pasal 11 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Respon Abraham yang taat kepada Tuhan, tetap tenang, percaya dan tidak berpikir negatif kepada Tuhan. Ya, waktu dia lagi mengorbankan anaknya Ishak itu ya. Itu waktu Tuhan minta supaya Abraham mengorbankan Ishak itu ya. Ya, jadi dia tidak ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya ini, Abraham tidak berpikir negatif kepada Tuhan ya. Karena Abraham mempunyai logika berpikir yang percaya bahwa Tuhan itu baik dan berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati sekalipun. Wah, jadi level imannya dia itu pada waktu itu dia tidak berpikir sekedar mempersembahkan, tapi Tuhan sanggup menghidupkan juga. Amin ya. Wah, luar biasa ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan adalah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi gaya hidup kita yang taat, berserah, dan percaya kepada Tuhan itu adalah gaya hidup kita sebagai penyembah yang sejati kepada Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan dari 1 Samuel 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa bagi Tuhan, mendengarkan Tuhan atau mentaati Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan Tuhan atau mengutamakan Tuhan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi ini adalah teguran Tuhan kepada Saul yang tidak membangun relasi dan tidak taat kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan, relasi dan ketaatan kita kepada Tuhan lebih penting daripada hal-hal yang agamawi. Tetapi bagi Saul, korban sembelihan dan lemak domba-domba jantan atau hal-hal yang agamawi lebih penting daripada relasi dan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak berkenan dengan korban dan persembahan Saul. Begitu juga dengan kita. Sebab relasi dan ketaatan kita kepada Tuhan yang sehari-hari lebih penting daripada penyembahan kita, kegiatan agamawi kita, dan korban-korban pelayanan kita. Jadikanlah ketaatan kita sebagai ekspresi penyembahan kita.
Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema ketaatan adalah ekspresi penyembahan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa demo masuk, salah satu diantaranya, silakan sayang kita baca ya. Dari Regina Tita. Ya. Shalom Terang Kasih. Shalom juga Regina, ya. Kita berharap, kami Regina berharap Regina sedang ya. menyaksikan juga ya saat ini ya. Nah, isi DM-nya demikian. Ya. Saya mau bertanya, saya selalu berusaha untuk mentaati firman Tuhan yang diajarkan dalam hidup saya. Tapi kadang saya merasa ketika saya dihadapkan dengan permasalahan hidup, saya berdoa sama Tuhan tapi Tuhan tidak kunjung menjawab doa-doa saya. Sementara saya sudah lelah dengan masalah-masalah yang terjadi. Saya sering bertanya dalam diri saya, apakah saya kurang mentaati ajaran Tuhan sampai Tuhan tidak membantu saya untuk menyelesaikan masalah hidup yang saya alami? Ya, Wah, Regi, ini luar biasa ya. Terima kasih ya. Ya, Regina mesti tenang Regina nih. sudah juga curhat Ya, gitu curhat, ya. ya, Waduh, ya. terima kasih ya Regina ya. Ya, itu terbuka ya. Ya, sudah terbuka gitu ya di DM ini ya. Regina, tenang ya. Kamu jangan merasa kurang ini, Iya. kurang itu. Atau harus begini, harus begitu. begini, Ya. harus begitu. Iya, ya. Karena Tuhan melihat hati kita Nah, ya, penting ya. dan motivasi kita. Iya. Dan sesuai dengan tema kita saat ini, yaitu penyembahan adalah ketaatan adalah ekspresi penyembahan. Iya. Nah, Regina bersyukur kalau Regina sudah berusaha untuk mentaati firman Iya, Tuhan. luar Wah, biasa ini nih. luar biasa loh. Iya, iya. Ya kerinduannya untuk Iya, mentaati iya, gitu benar. ya. Karena itu adalah ekspresi kasih dan Iya. penyembahan kita kepada Tuhan. Itu adalah ekspresi kasih dan penyembahan Regina kepada Tuhan. Tuhan ya. yang baik tentunya ya. Iya, bukan berarti Tuhan tidak baik. Iya. Sebab apapun kondisi kita, Tuhan Iya. adalah Tuhan yang baik. Nah itu ya. penting ya, apapun kondisi kita, Apapun kondisi Tuhan kita, tetap Tuhan yang baik. Tuhan tetap Tuhan yang baik Iya. ya. Kalau Regina sudah taat dan sudah berdoa, Iya. nah sekarang Regina banyak Nah, bersyukur amin ya. ya, dan juga terus fokus dengan kebaikan Tuhan. Ya, Karena Tuhan pasti menjawab pada waktu yang tepat. ya. Dan jawaban doa yang tepat yang sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Amin ya. Karena ada firman-Nya nih dalam Matius 6 ayat 8 yang mengatakan demikian. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui Iya. apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wah, luar biasa. Regina, firman ini untukmu Mesti dipegang ya. sama Regina nih. Pegang ya. Bapak sudah tahu. Bapak sudah tahu apa yang engkau perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Iya. Jadi Regina kalau berdoa begini, Tuhan terima kasih engkau sudah tahu apa yang Amin. aku Nah, perlukan. benar tuh, ya. Sebelum aku minta kepadamu, aku bersyukur Iya. bahwa segala sesuatunya ada dalam pandanganmu, dalam Amin. kepedulianmu, dan pasti aku bisa melewati semua ini. Amin. Pasti semua Dan terselesaikan. Tuhan pasti menjawab pada waktunya Iya. yang tepat dan yang terbaik juga Iya. ya. Jadi mulai sekarang Regina pengucapan syukur Iya, ini ya. banyak bahwa- bersyukur. bahwa Banyak. Tuhan sudah Amin. mengetahui dan sudah Tuhan akan pasti menjawab pada waktu dan waktu yang tepat gitu Iya. ya. Demikian juga bagi sahabat-sahabat yang baik yang Iya. lain yang mungkin mempertanyakan hal-hal yang seperti Kok yang nggak ditanyakan dijawab oleh doanya? Regina ya. Iya. Boleh nggak sekarang diganti gitu Iya. ya. Diganti dengan pengucapan syukur bahwa kita Bapak sudah menyadari mengetahui. bahwa Bapa mengetahui segala yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya ya. Amin. Dan bersukacitalah karena kita tahu bahwa pasti Bapa menjawab Amin. tepat pada waktunya ya. Amin ya. Kita mau berdoa ya saat ini. Bapa Surgawi terima kasih. Kalau anakmu yang kau kasihi Regina sudah mengutarakan semua apa yang Amin. menjadi pergumulannya. Bapak kami tahu bahwa engkau ada bersama kami di sini. Engkau mendengar semua curhat atau semua ungkapan isi hati daripada Regina. Bahkan mungkin juga sahabat-sahabat yang lain, Tuhan yang baik yang lain yang mempunyai pergumulan dalam kehidupannya. Bapa terima kasih. Firman-Mu mengatakan engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa.
dan Engkau menjawab semuanya tepat pada waktunya. Kami mau percaya ini dan berkata amin atas semua perkataan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini biarlah shalom memenuhi hati dan pikiran daripada Regina. Biarlah kesadaran bahwa Allah Bapa sangat mengasihi Regina, bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain. Dan kami percaya bahwa sebagai Bapa yang baik, Engkau memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan tepat pada waktunya. Dan jawaban itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Inilah iman dan kepercayaan kami kepadamu. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Yosua Utomo ya. Malam Pak Gus dan Bu Mala. Selamat malam Yosua. Berharap sudah menyaksikan ya Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya mau curhat. Orang-orang sering melihat saya sebagai orang yang nakal hanya karena saya memiliki banyak tato dan tindik di tubuh saya. Bahkan saya pernah dijauhi sama teman-teman saya karena penampilan saya. Saya merasa saya sudah berpakaian serapi dan sewangi mungkin sehari-hari. Apakah hanya karena penampilan saya saja yang menurut mereka terlihat aneh, makanya mereka tidak mau mendekat sama saya? Apakah saya harus hapus tato saya? Padahal tato menurut saya adalah seni. Tetapi bagi beberapa orang yang bertato itu menyeramkan. Saya berdoa sama Tuhan agar dikuatkan hati saya. Nah, Utomo ya. Jadi ya. Apa nih kita sanggil ya. Yosua ya. Nah, Yosua ya. Nah, Yosua tenang ya. Kenapa? Karena Yosua mesti mengerti juga ya. Karena menurut beberapa orang, terutama di budaya kita nih ya, kesan kalau pakai tato tuh gini ya. Aduh, kayaknya nakal orangnya, serem, aneh gitu ya. Nah, itu budaya kita seperti itu sebagian besar ya. Nah, sedangkan menurut Yosua tato itu adalah seni. Jadi beda banget kan cara pandangnya ya. Nah, sesuai dengan tema saat ini, ketaatan adalah ekspresi penyembahan kita. Jadi Yosua fokus saja sama Tuhan dengan menjadikan ketaatan itu sebagai ekspresi Yosua untuk menyembah kepada Tuhan ya. Jadi Yosua mesti menyadari bahwa dengan Yosua fokus pada Tuhan ya, sehingga melalui Yosua Tuhan bisa pakai kehidupan Yosua untuk bisa memancarkan ya. Karakter-karakter itu ya. Karena ketika Yosua intim dengan Tuhan dan mempraktikkan kehidupan ini, maka Yosua akan menjadi alat Tuhan sehingga orang bisa tidak lagi melihat kepada tatonya ya. Tapi Yosua akan terlihat seperti terang Kristus melalui hidupnya ya. Jadi tidak fokus pada tatonya, penampilannya, tapi biarlah semua kehidupan Yosua itu akan memancarkan kasih, karakter, integritas dari kehidupan Yosua dalam Kristus. Jadi ya. Terpancar gitu ya dari kehidupan Yosua ya. Iya, nah ini ada firman-Nya ya. Di dalam Matius 5:16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah nih ya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Amin. Ya. Jadi Yosua jangan fokus aduh kok kata orang begini, kata orang begitu, ya udah. Kalau kamu menganggap Yosua tato itu seni ya, sekarang fokusnya sama Tuhan aja ya. Iya. Pakai hidupmu untuk menjadi berkat tentunya. Jadi terang di tengah-tengah. Amin. Ya, mungkin dari kamu saya. Iya, jadi yang terpentinglah fokus bukan kepada penampilan kita atau kita ditolak, tetapi fokus bahwa kita mau mengasihi Tuhan gitu ya, mau mentaati Tuhan, semua kebenaran firman Tuhan itu kita lakukan. Kan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu kan yang Tuhan mau kita lakukan. Lakukan saja, fokus. Jadi itu namanya perubahan dari dalam. Perubahan yang dari dalam dan itu akan terpancar keluar melalui hidupmu sehingga hidupmu menjadi terang, menjadi berkat dan berdampak bagi sekelilingmu. Dan itu yang paling penting dalam kehidupan Yosua ya. Ya, nah sahabat yang baik, mungkin engkau sedang menghadapi satu situasi di mana orang sering melihat engkau penampilannya kok sepertinya aneh atau yang lainnya, tapi biarkan hari ini Tuhan yang dimanifestasikan melalui hidupmu. Melalui cara apa? Ketika kita menjadikan ketaatan itu sebagai ekspresi penyembahan kita ya. Yuk kita datang pada Tuhan ya. Tuhan kayak berdoa buat Yosua, biarlah hari ini kau jamah hatinya supaya Yosua mengalami kasih Tuhan. Dan Yosua menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana yang besar atas hidupnya, sehingga Yosua intim dengan Tuhan dan lebih fokus hanya kepada Tuhan. Kayak berdoa biarlah karakter Kristus daripada Yosua
karakter yang mulia itu ada pada Yosua. Dan berdoa untuk sahabat yang baik yang mungkin terganggu dengan hal-hal kritik atau masukan dari orang-orang lain. Biarlah sahabat yang baik hari ini dipulihkan dan hidupnya menjadi berkat melalui ketaatannya di dalam Kristus. Berkati setiap pribadi pada hari ini, di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa ketaatan adalah ekspresi penyembahan ya. Yang pertama, ketaatan kita kepada Tuhan adalah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan sebagai refleksi hormat dan kerendahan hati kita untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Dan yang kedua, gaya hidup kita sehari-hari yang taat, berserah dan percaya kepada Tuhan adalah gaya hidup kita sehari-hari sebagai penyembah Tuhan yang sejati. Ketiga, esensi dari penyembahan kita kepada Tuhan adalah bukan soal bagaimana suaranya, musiknya, atau caranya. Tetapi bagaimana kita menghidupi ketaatan kita kepada Tuhan. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa sulit dan tidak bisa fokus ketika menyembah Tuhan? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari buka hatimu, persilakan Roh Kudus menyingkapkan segala sesuatu yang selama ini mengganjal di hatimu dan pikiranmu. Kemudian serahkan semua ini kepada Tuhan. Lalu minta Roh Kudus untuk membawamu mendekat kepada Tuhan. Dan bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Mari kita datang padanya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sungguh Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu berserah, taat dan percaya kepada Tuhan. Dan agar hidup kami yang taat kepada Tuhan ini menjadi penyembahan kami kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami menjadikan ketaatan kami kepada Tuhan sebagai ekspresi penyembahan kami kepada Tuhan
sebagai sikap kerendahan hati kami dan hormat kami kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu